pasti siswa bosan di rumah kan? Pasti teman-teman bosan kan di rumah kan? Kan bosan belajar mulu kan? Bosan kan lihat layar dulu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Razan Dafas Katak Hidayat, perwakilan dari OSIS dan murid SMA IT Tunas Bangsa. Dan saya Muhammad Lutfi Ismail, perwakilan dari guru SMA IT Tunas Bangsa. jadi nih channel Pak Lutfi ini namanya apa Pak? Coba Pak. Lutfi Sang Pembelajar. Isinya awalnya aplikasi pembelajaran dan matematika, cuman belakangan saya lebih lagi suka tentang videografi. Dan terbukti yang terakhir video sinematik Ramadan saya itu, saya baru 2 minggu udah 1000 tuh. Wih, Cepet tuh jadi ya. subscribernya berapa Pak? Subscribernya 336. Subhanallah. Video yang paling banyak view-nya tuh mana Pak? Yang membuat channel Bapak tuh naik gitu. Kalau ngomongin view yang banyak sih sebenarnya nggak terlalu banyak kalau dibandingin sama yang udah itu ya. Tapi kalau buat saya sih apa ya, kebermanfaatan buat orang-orang yang nonton video saya. Jadi kalau untuk view sih saya nomor 2 lah. Tapi yang viewer yang paling banyak itu yang itu tutorial Zoom masuk Zoom gagal. Nah, masuk 3100 kalau nggak salah. Ada nih di bawah tuh channelnya, nanti di subscribe aja. Jadi kan selama PJJ online ini kita kan banyak dikasih tugas. Dikasih tugas tuh mendadak gitu Pak. Jadi agak Deadline-nya juga mendadak. Deadline-nya mendadak, tugasnya mendadak. Nah jadi kita kayak merasa jenuh juga Pak sebagai murid, kayak melihat guru-guru tuh kayak kurang interaksi karena hanya dari misalkan dari mulai pembelajaran sampai selesai doang, itu pun kurang maksimal waktunya, waktu pembelajarannya, komunikasi dari murid dan gurunya kurang. Nah itu gimana Pak Bapak menanggapinya? Ya kan kalau melihat tujuannya pasti emang guru kan nggak mungkin tujuannya buruk buat siswa itu secara umum ya, yang perlu dicatat. Artinya itu sebetulnya tugas itu ada sisi positifnya. Jadi lagi-lagi kita ngomonginnya ini apa, ngambil dari sisi positifnya. Karena kan kalau belajar di rumah itu kan intensitasnya tadi bener kan ya kurang. Artinya harus ada sebuah tugas yang memang teman-teman bisa belajar mandiri di rumah. Makanya dituntut tuh kemandirian. Yang pertama tuh kemandirian. Nah, makanya itu tugas itu buat melatih kemandirian. Nah, beda kalau misalnya nanti teman-teman yang sudah dikasih tugas tidak mengerjakan, berarti kan itu udah kelihatan tuh kan kemandiriannya kurang gitu kan. Iya, berarti tidak mengerjakan. Nah, dan tambahan tadi yang ada beberapa mungkin nggak semua ya, karena juga saya nggak ngasih tugas nggak dadakan gitu kan. Mungkin ada beberapa guru aja yang mungkin dadakan, ya bisa jadi memang kan, ya kita tahu semua sama-sama tahu ya, semua tuh ada kesibukan masing-masing di rumah gitu kan. Yang sehingga itu ada urusan yang memang kita dulunya bisa kita selesaikan, tapi karena di rumah ya kita harus selesaikan tugasnya di rumah, akhirnya kebagi-bagi, apalagi guru-guru yang anaknya banyak. Nah mungkin jadi ketunda gitu kan. Mesti dipilih tuh, maksudnya siswa dulu apa anak dulu, karena kan dua-duanya penting tuh kan, dua-duanya penting. Makanya bisa jadi kadang kala bukannya pengen dadakan, bisa jadi karena lupa karena banyak urusan yang di rumah, ya sama kayak teman-teman gitu kan. Iya Pak. Kadang suka lupa karena emang di rumah juga ada kerjaan yang lain gitu kan. Itu tujuannya sih intinya tadi ya, intinya adalah baik, ya meskipun tadi ada beberapa guru mungkin yang dadakan lah gitu kan, tujuannya baik. Sudut pandang Bapak Lutfi kan sudah ini Ya. karena guru juga mempunyai kesibukan masing-masing juga, jadi nggak teruntuk untuk siswa aja gitu. Kalau pendapat murid sendiri Nah, gimana nih? Sebenarnya kan kalau ini balik lagi ke dirinya masing-masing ya. Di mana yang bisa lebih milih prioritas dan mana yang bisa ditar duluin gitu. Nah tapi kalau buat guru sih sarannya tugasnya jangan mepet-mepet lah, deadline-nya juga jangan ini. Ya tapi kalau balik lagi ke diri sendiri, kalau kan pelajar jadi lebih fokus ke utamain dulu, selesaiin tugas dulu baru yang lain gitu. Jadi lebih ke manage waktunya sih. Ngatur waktu inisiatifnya. Lanjut ada pertanyaan, yaitu apa pendapat Bapak tentang tugas kelompok nih? Kan banyak tugas kelompok yang dimana ada tugasnya beruntuk video, ya dimana kan lagi online ya nggak bisa ketemu kan, apalagi nggak boleh ketemu gitu. Akhirnya
tugas kelompoknya harus online juga dan lebih ribet gitu, nggak ada kurang komunikasi. Kalau menurut Bapak sendiri gimana? Kan akhirnya ujung-ujungnya kerja kelompoknya malah jadi sendiri doang yang ngerjain atau malah ada yang nggak ngerjain karena online gitu. Iya. Kalau menurut Bapak sendiri gimana? Saya juga dapat masukan itu kan, yang Pak, saya kok misalnya 4 orang, saya doang yang kerja Pak, yang lain nggak kerja. Kalau kan kita ngomongin sisi positifnya dulu ya kan, kita bisa positif. Kalau sisi positifnya berarti si murid tadi dia udah mempunyai kemandirian yang memang sebetulnya kalau dari kelompok itu kan berarti nanti ada yang namanya itu sisi leadershipnya gitu kan. Nah, ini orang yang sudah bisa mengatur dirinya sendiri dan untuk kelompoknya bahkan berarti sudah punya leadership tinggi. Artinya itu nilai plus untuk anak ini. Pertanyaannya, nilainya gimana Pak? Apakah dibagi apakah sama nilai yang rajin dengan yang tidak rajin? Nanti bilang aja gitu kan ke guru yang bersangkutan gitu kan, Pak, yang ini ngerjain ini, yang ini ngerjain ini, jadi biar ketahuan. Dan memang nanti kelihatan siapa di antara satu kelompok itu yang mempunyai jiwa leadership tinggi. Nah, ketika itu punya leadership tinggi, berarti emang dia nilainya biasanya paling bagus. Nah, kalau kita ngomongin itu ya apa? Positif. Kelompok ya, sisi positifnya. Kalau sisi negatifnya memang tadi ada beberapa siswa yang nggak kerja. Bahasanya itu sebenarnya kan beberapa hari yang lalu tuh guru-guru sudah pelatihan. Sebenarnya siswa yang kayak gini berarti emang dia belum menemukan apa ya, kemandirian sosial dan leadership dari dirinya sendiri. Jadi itu masalah buat dia sebenarnya. Makanya nanti mungkin ajaran baru gitu kan, biar nanti akan ada pelatihan dari guru gitu kan, yang memang sedang bekerja sama dengan Dunamis, sehingga anak-anak bermasalah dari segi kayak gini-gini gitu kan bisa selesai. Karena ini bukan berarti dia bermasalah, sebenarnya bukan masalah, tapi memang dia, kalau kata yang kemarin pelatihan itu, dia tidak menemukan jiwa leadershipnya, makanya dia tidak muncul gitu kan, dia tidak bisa bekerja sama, makanya leadershipnya nggak ada, belum muncul, bukan nggak ada. Kalau menurut Anda Razan gimana? Kan Anda Razan sebagai murid juga pasti pernah banyak mengerjakan tugas kelompok ini. Gimana nih pendapatnya? Kalau bisa sih kalau ada tugas kelompok lagi lah ya. Susah juga malah jadi kalau tugas kelompok gitu, malah jadi kayak kita udah kerja capek-capek, yang lain tinggal nunggu hasilnya doang. Berarti lebih baik tugas individual dan gak usah ada tugas-tugas video lah ya. Karena capek kalau tugas video. Nah, kalau mendapat Pak Lufri sendiri tentang tugas video gimana? Saya senang karena saya suka bikin video. Oh iya iya. Oh iya. Ya benar. Tapi memang ada beberapa siswa yang nggak suka dengan videografi gitu kan, Malu gitu ya, atau malu tampil di depan kamera. Kan sebenarnya bisa bikin video kayak semacam tutorial yang cuma tangan doang, atau cuma screenshot doang, bukan screenshot, recorder. Ya rekaman layar itu kan bisa sebenarnya. Artinya dia tidak perlu muncul di kamera. Jadi tergantung kreativitas siswa dan leadership siswanya tuh ada nggak gitu kan. Balik lagi mandiri bos, yang tadi dibilang di awal pertanyaan. Pertanyaan ketiga, ada pertanyaan nih buat Ananda Razan kepada OSIS. Kan Ananda Razan kan juga termasuk bagian OSIS sih. OSIS bisakah untuk mengadakan event, konser atau sejenisnya secara online, offline, atau kalau kombinasi online dan offline? Kemauan diri sendiri ada, pengen, cuman melihat realita agak berat gitu, tapi diusahain kalau bisa ada, kenapa enggak gitu. Jadi mungkin 25% mungkin bisa kejadian. Jadi sebenarnya OSIS ada event online nggak sebenarnya? Iya, kayak konser gitu, atau mungkin webinar. Coming soon. Nah, kalau pendapat Pak Lutfi gimana nih? Apakah tentang event online itu gimana? Bagus dari gitu OSIS, Pak. Buat Bapak gimana? Setuju? Atau misalkan ada pendapat lain dulu gitu? Mungkin, atau gimana pendapat Pak Lutfi? Dari Bapak nih, gimana? Boleh-boleh aja sih kalau sebagai guru, karena kan ya sifatnya guru itu support siswanya. Kalau siswanya mau kegiatan ya guru sifatnya support aja gitu. Jadi guru selalu ada, yang penting muridnya mau berusaha. Bisakah adakan kegiatan atau pembelajaran yang dikombinasikan dengan online dan offline atau tatap muka supaya kita tidak jenuh dan bosan? Ya kalau dari Menteri Mendikbud kita kan, Nadiem Makarim itu kan emang udah diarahkan untuk nanti kita harus siap dengan pembelajaran tatap muka atau PTM ya kalau nggak salah ya. Artinya sekolah memang harus siap. Memang syaratnya tadi guru-guru harus vaksin dulu. Ya memang yang rentan itu kan yang guru-gurunya. Kalau siswa sih kayaknya Kuat.
kuatlah kan anak muda gitu. Karena meskipun juga siswa bisa divaksin, tapi yang pertama guru-gurunya dulu semua vaksin. Nah kalau sudah semua selesai itu baru bisa tuh variasi pembelajarannya, nanti ada yang tatap muka, ada juga yang online gitu. Karena memang kalau online kan tahu ya keterbatasan apa ya, keterbatasan keterbatasan kemampuan untuk memahami itu tuh susah sebetulnya. Bahkan saya juga kan sebagai guru ikut kayak seminar gitu kan, ya ada juga paling yang beberapa yang miss ya, karena kan online. Beda kalau offline kan lebih paham mungkin ya apa yang disampaikan gitu. Pertanyaan selanjutnya untuk Razan, kira-kira ada acara atau mengadakan kegiatan minat dan bakat siswa? Nah, jadi kayak ada panahan gitu Pak di sekolah. Misalkan minat dan bakat atau mungkin ekstrakurikuler kan, Iya, offline, berenang di NASA online gitu. Kira-kira ada nggak kalau menurut OSIS? Iya. Harusnya lebih baiknya ada sih, biar jadi minat dan bakatnya tetap terasa gitu. Tapi kan karena sekarang lagi pandemi, bisa mencari minat dan bakat yang baru. Tapi kalau udah ada punya minat bakat yang udah lama ada, bisa di mandiri di rumah. Tapi semoga aja bisa diadain di sekolah. Semoga aja. Juga Pak Lutfi kan ini ya, ekskul ya Pak ya? Panahan ya Pak ya? Wah, bagus banget tuh. Kalau yang terkait kegiatan minat bakat atau ekskul, ya memang saya juga ngerasa nih, saya selama di rumah itu kan saya suka panahan dulu ya. Nggak pernah saya panahan sama sekali, pernah sih dulu awal-awal. Mulai sih udah malas. Kalau menurut saya itu penting. Apalagi beberapa ekskul kan memang bisa diadakan dengan menjaga jarak gitu kan. Beberapa ekskul, saya bilang nggak semua ekskul. Dan saya juga beberapa kali melihat gitu kan, itu udah bisa dilaksanakan. Karena pasti siswa bosan di rumah kan, pasti teman-teman bosan kan di rumah kan. Nah itu untuk itulah diadakan kegiatan ekskul yang minimal ada gitu kan. Ekskulnya bukan ekskul yang kayak desain atau ekskul yang videografi, tapi benar-benar ekskul yang offline gitu kan di sekolah, yang sehingga teman-teman tuh merasa bisa menyalurkan Bakat. energi dan bakat teman-teman sehingga bisa lebih senang lah intinya gitu kan. Kan bosan belajar mulu kan. Bosen kan lihat layar dulu. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira gimana pendapat Bapak kepada murid-murid yang kalau bisa dibilang Klasik. gadgetnya atau internetnya tuh kurang memadai gitu Pak. Terus jadinya nggak fokus, jadi Iya. susah buat nge-zoom, buat ngapain itu susah. Gimana untuk pendapat Bapak? Yang pertama emang dipastiin dulu nih kuota dari pemerintah yang sudah didaftarkan dapat apa enggak. Nah, saya juga pengen bertanya nih Pak. Soalnya teman-teman saya banyak yang bilang katanya udah nggak dapet kuota dari internet pemerintah lagi nih Pak katanya. Kalau misalnya dia masih dapat, ya berarti kan harusnya tidak ada masalah dong, karena udah dapat kuota. Nah kalau yang tidak dapat kuota, udah nggak dapat lagi, tetap dicek aja tuh kan kenapa nggak dapat. Karena kan memang masih pandemi ini. Kalau misalnya nggak dapat, solusinya gimana? Ya memang mau nggak mau mengorbankan sesuatu dalam dirinya, entah dia misalnya kan beberapa kayak pusat-pusat apa ya, kayak masjid itu udah ada beberapa yang udah pasang wifi gitu, atau misalnya di mana gitu kan, Warnet. Ya warnet udah laku warnet, udah laku warnet. Kayak ini gimana Pak kalau Iya Pak, anak-anak? kalau ada nge-zoom di warnet boleh nggak Pak? Nah, karena Tapi dia nggak punya berisik device gimana, sama Pak? sekali. Ya kalau buat konteks belajar kan dia kan butuh suasana yang kondusif gitu kan. Ya kalau warnet dinilai kondusif buat dia ya biar nggak apa-apa Why kan, not? nggak ada masalah. Selagi dia bisa, Iya. tapi tidak. Kalau yang gadgetnya kurang, misalkan laptopnya sering lag, atau misalkan Nah, HP-nya iya, lag, atau mungkin malah nggak punya laptop, atau laptopnya dipinjam oleh adik gitu. Nah, itu Gimana tuh Pak? Yang gadgetnya terbatas kan ada, saya gue tahu tuh kan ada beberapa siswa yang laptopnya misalnya saya dipakai adik saya Pak, misalnya laptopnya dipakai adik saya Pak gitu kan. Adik saya sekolah juga Pak, tuh saya nggak ada apa-apa Pak, saya nggak bisa online gitu kan. Ataupun misalnya HP terbatas, nah itu gimana tuh? Ya kalau saya sebagai guru, ya minimal dia ngasih kabar gitu kan. Karena kalau dia nggak ngasih kabar, berarti kan udah otomatis tuh langsung namanya, wah ini nggak masuk gitu kan. Kalaupun nanti dikasih kabar, guru juga insya Allah akan memahami. Nanti mungkin bisa tugas mandiri menyusul ketika laptopnya dipakai, ntar pas nggak dipakai dia bisa pakai gitu kan. Ya kayak contohnya ada emang siswa saya kayak gitu tuh. ada itu saya nggak apa, yang penting dia nanti bisa belajar di kemudian waktu gitu kan, tentang materi yang hari itu dipelajari gitu kan. Jadi nggak mesti hari itu, nggak mesti waktu itu. Jadi kayak apa?
Kalau misalnya kita nggak tahu, kita ada kendala, lebih baik kita konfirmasi. Bilang aja ke guru terkait, kalau nggak ke walas gitu. Yang penting ada kabar ya Pak ya. Betul. Biar guru juga nggak bingung nih gitu. Kalau pendapat Razan gimana? Apakah Razan device-nya juga ngelek-ngelek gitu apa gimana? Alhamdulillah agak nge-lag, agak enggak. Sebenarnya tergantung mood yang iniannya juga sih, yang megang device ya. Nah, jadi tergantung mandiri lagi. Sama kayak Enggak juga. Kalau device yang nge-lag gitu ya kita bertawakal sama Allah. Semoga nggak nge-lag lagi, berusaha dan mencoba untuk memperbaikinya gitu sih. Dan mohon lebih, kalau misalkan udah nge-lag gitu terus ketinggalan, bisa nanya ke temen atau ke guru gitu sih. Ya biasanya kan guru kalau misalkan udah selesai dikasih tuh materinya dalam bentuk PPT yang oh tidak gitu, ya udah. Untuk keluh kesah yang selanjutnya, ada keluh kesah dari murid, katanya banyak ada oknum guru yang katanya itu memberikan tugas, terus kan orangnya ini nggak ngerti ya, terus gurunya tuh menyepelekan si murid ini karena dirasa gurunya tugasnya itu sebenarnya gampang tapi si muridnya nggak bisa, dan adanya muridnya pun disepelekan, padahal menurut si murid ini tugasnya tuh susah karena dia nggak terlalu mengerti materinya. Semisal gini Pak, jadi kan kalau misalnya di ruang guru kan biasa dikasih tugas-tugas yang baru tuh, yang nggak ada materi sebelumnya. Nah itu kan emang konsep guru kan emang kayak memberi siswa kayak soal baru biar pas nanti masuk Zoom udah ada pemikirannya lah, masalahnya udah pernah ngerjain tuh soal gitu. Tapi banyak siswa yang beranggapan, wah ini soalnya kok susah padahal yang diajarin gak kayak gini. Nah pas kita tanya sama guru, gurunya Ya, itu gimana Pak pendapat Bapak? Tentang oknum-oknum guru yang menyepelekan murid karena muridnya tidak bisa mengerjakan tugas. Jahat banget aku. Tahu. Ini oknum bukan berarti jahat ya, bisa memperbaiki. Iya. Gimana sarannya deh Pak? Sarannya tuh gimana? Yang mesti kita tahu kan ini sepelekannya seperti apa. Ini penting nih, sepelekan yang jangan-jangan memang kata apa sih itu biasa aja, cuman anaknya yang ngerasa itu baperan, bisa aja gitu kan. Tapi kalau memang misalnya setelah dicek, wah ini menyepelekan gitu kan, sebenarnya kalau guru ya tadi balik lagi ke statement awal gitu kan, insya Allah nggak ada guru yang ingin menyepelekan anak didiknya, karena memang kita menganggap di SMA Itu Ras Bangsa ini kita anggap siswa itu kita akan berikan pelayanan yang terbaik buat siswa kita. Ya gitu kan, kalaupun nanti mungkin kalau kata-katanya yang kurang enak gitu kan, yang mohon dimaklumi dan itu kan. Tapi ini tadi tujuannya memang gak ada guru yang ingin tujuan anak didiknya itu buruk gitu kan, ingin semuanya baik. Kalau menurut Rajan sendiri, apakah merasa atau teman Anda ada yang merasa disepelekan oleh guru atau gimana? Saya sendiri merasa. Merasa berarti udah ada pengalaman ya berarti. Kalau menurut Rajan sendiri gimana cara mengatasinya dan cara biar tuh nggak sedih gitu? Biar nggak kena mental, tuh gimana? Kalau kayak gitu sih biasanya kita lebih ke sabar, ikhlas, kayak ya udahlah, nggak mungkin kita nggak disepelin di satu mata pelajaran tapi kita bisa buktiin di pelajaran yang lain gitu. Terus kalaupun kita nggak ngerti, terus guru kita kayak gitu, kita bisa nanya ke temen. Jadi kayak lebih ke sabar aja sih. Ya udah ikhlasin, maafin guru sih. Karena guru juga gimana pun juga pasti ngasih yang terbaik buat kita kan. Mungkin saat itu gurunya lagi ada kesibukan lain, jadi kita terbelakangin dulu, ya udah nggak apa-apa. Saling memahami, ya itu. Jadi ini pertanyaan terakhir Ki. Ya kalau ini pertanyaan untuk terakhir, gimana pendapat guru dan murid tentang PJJ ini, dan kira-kira sama-sama pengen cepat-cepat untuk offline gitu, ataupun gurunya mungkin juga sebenarnya udah males gitu ngajar online, yang dimana ngebuat capek mata juga kan. Kira-kira pendapat guru dan murid gimana? Harapannya Pak gitu. Cepet-cepet ya jelas ya, semua kayak sama deh. Pengen cepet offline, hampir bukan cuman di sekolah doang, tapi kayak semua kerjaan juga lebih enak offline. Kadang nih kita rapat nih guru 2 jam misalnya,
offline, terus dengan 2 jam yang online hasilnya beda, lebih banyak yang dikerjakan offline sebetulnya. Makanya ya harapannya tetap offline gitu kan, tapi memang ketika memang offline itu tidak dimungkinkan, ya kita harus mencoba adaptasi untuk online juga. Bagaimanapun ya kita harus coba beradaptasi dengan kondisi online juga tetap, karena kalau kita nggak cepat beradaptasi kita nanti ketinggalan dengan zaman ini gitu kan. Kata-kata Anies Baswedan tuh kan, gubernur Jakarta ya, dengan kondisi pandemi ini membawa perubahan yang cepat buat teknologi kita dan lain-lain sebenarnya ya. Jadi kayak dipercepat teknologinya, yang dulu mungkin kita nggak kepikiran untuk ngapa-ngapain serba online, sekarang sudah kepikiran gitu kan. Bahkan ada teman saya tuh yang udahlah rapatnya jangan offline, online aja gitu kan. Jadi terbiasa online gitu kan. Kita malah bosan rapat online. Itu. Makanya kan ini pendapat dari guru. Sebenarnya guru juga bukan berarti dengan ngasih tugas juga bukan berarti gurunya juga seneng kan. Pasti juga ada perasaan kayak gak bisa ngajarin offline, gak bisa mengajarkan dengan maksimal gitu. Kalau pendapat Ananda Razan gimana? Ya pengennya offline lah. Ya gimana? Coba kita lihat aja, kantor-kantor udah offline, tempat wisata udah pada offline semua, udah pada bisa dibuka. Masa sekolah kosong? Jadi kayak semua itu berawal dari pendidikan. Jadi pendidikan harus lebih utama. Jadi kalau kita pendidikan, kalau online tuh kita banyak yang nggak ngerti. Jadi kayak, aduh, apa sih ntar malah yang ada ketinggal buat generasi-generasi kedepannya. Jadi pengennya diusahain offline, dan kalau udah offline pun kita harus tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat. Oke. Jadi meskipun offline bukan berarti sebebas-bebasnya gitu, tetap ada aturan. Harus beradaptasi sampai virus ini kok bisa dibilang benar-benar hilang gitu ya. Itu normal. Jadi kita udah sampai penghujung acara ya, alhamdulillah. Jadi istilahnya nih quotes lah buat Razan ke anak murid, ke teman-temannya, itu gimana cara nanggapin PJJ online sekarang, dan untuk kedepannya sama Pak Lutfi buat guru-guru gimana biar guru-guru nih masih istilahnya murid juga masih saling memahami lah, kayak quotes Pak Lutfi buat guru, quotesnya Razan buat murid-murid gitu. Gimana kalau dari Pak Lutfi dulu? Untuk guru yang sedang mengajar online, tetap semangat, karena memang tugas guru itu tidak mudah. Tugas guru itu adalah mendidik generasi bangsa, sehingga nanti tahun 2045 itu anak-anak yang sekarang kita sedang didik nih, yang SMA SMP, akan menjadi generasi emas di kemudian hari gitu kan. Kalau guru-guru sekarang sudah putus asa mengajar online, nah nanti tunggu saatnya pas 2045 generasi kita seperti apa. Makanya jangan sampai putus semangat, karena kalau bahasa saya itu, kenapa saya mau jadi guru gitu kan, karena presiden aja yang didik itu guru gitu kan. Makanya jangan lelah dan jangan menyerah untuk mengajarkan siswa untuk menjadi lebih baik. Alhamdulillah. Buat teman-teman, sabar-sabar aja ngadepin online ini, tetap semangat dan jangan pernah nyerah kalau misalkan kita gagal di satu percobaan. Karena kalau kita gagal di satu percobaan, jangan pernah ganti tujuan kita, tapi ganti cara kita untuk mencapai tujuan tersebut sih. Jadi lebih ke percaya diri dan percaya proses. PJJ ini bukan berarti ya semuanya itu buruk ya. Dengan ada PJJ, lihat banyak banget sisi positif gitu. Itu kita dengan online ini kita juga bisa kalau bisa dibilang mencari jati diri kita, meskipun nggak ada guru ya, meskipun nggak ada guru, menurut saya kita bisa mencari jati diri kita gitu. Sekian dari saya, Razan Dafaskal Hidayat, sebagai perwakilan dari murid dan OSIS SMA IT Tunas Bangsa. Dan saya Muhammad Lutfi Ismail, perwakilan dari guru SMA IT Tunas Bangsa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.